Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qurabatihi wa ali baitihi wa ashabil kiram. Wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa sholihin wa tabi'ina ila yaumiddin, khususan ila jami'i masayikhi ila muntahum wa ila abaina wa ummatina wa azdadina wa masyayikhina wa auladina wa azwazina wa dzurriyyatina wa ahli baitina, khususan ila jami'il arwah fi hadhil majlis wa ghairuhum lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Wa ma arsalna lan ora bakal ngutus sapa ingsun. Wa ma arsalna lan ora ngutus sapa ingsun Allah. Ora ngutus min qablika kang sadurunge, min qablika saking sadurunge sira Muhammad. Orang utus sebagai utusan maksudnya. Allah ora bakal ngutus nang Muhammad birrasulin saking siji utusan. Allah juga tidak pernah mengutus terhadap Rasul sadurunge Muhammad illa nuhi, kejaba berarti nek kejaba berarti tak utus kelawan apa. Illa nuhi kejaba mahyohake sapa ingsun, aweh wahyu sapa ingsun ilaihi maring rasul. Annahu ing sak temene rasul utawa annahu ing sak temene wahyu sing diwenehna rasul rupane la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan, tidak ada Tuhan kecuali saya. Saya Allah tidak akan pernah mengutus satu utusan sebelum Muhammad kecuali utusan kawabeh kuwi mau tak wenehi wahyu mung sitok, intine mung sitok apa? La ilaha illa ana. Maknane tidak ada Tuhan selain aku. Fa'buduni, oleh sebab itu, oleh karenanya fa'buduni padha suhuta sira kabeh, padha madhepa mung dateng aku sira kabeh, padha nyembah mung dateng aku sira kabeh. Ngeten Pak. Inti daripada
ajaran yang dibawa oleh semua utusane Allah iku gur sitok, intine gur satu, fa'buduni, dikongkon mung nyembah dhateng Gusti Allah. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Ayat yang berbunyi la ilaha illa ana yang dimaksud di dalam surah Al-Anbiya ayat 25 ini tidak cukup dibaca. La ilaha illa ana, la ilaha illallah, tidak cukup. Berarti kita umat Islam khususnya gak cukup awakmu iku domisili hanya di hukum syariat saja. Lho intine ngoten. Sebab di dalam hukum syariat tidak pernah dikaji tentang masalah maksud sebenarnya la ilaha illa ana itu. Tidak ada Tuhan. Ini menegaskan ning jero atimu iku harus tidak ada siapa-siapa. Baik yang kau cintai, baik yang kau imani, itu tidak boleh ada siapa-siapa. Illa ana, kejaba ingsun. Ingsun Allah iki sing dimaksud. Sedangkan ajaran yang menguak rahasia sirullah yang menjadi ana itu hanya dihukum hakikat menuju makrifat Allah. Bahasa Allah itu hanya berkembang, hanya terjadi di golongan syariah. Bahasa Allah, nama Allah itu hanya berlaku di dalam hukum syariat. Takut di sini andai kata mengatakan ana itu mboten mampu, hukum syariat mboten mampu. Karena ini ada kaitannya dengan tajalli pada Allah. Belum pelajarane. Belum pelajarane. Makanya biar sampai dan bisa menerima kalimah ana dalam tajalli Allah, Anda harus mengikuti ajaran Rasulullah yang diversi hakikat menuju makrifat. Murni di sini, Allah murni, gak kecampuran apa-apa. Ketika saat Anda menghadapi kondisi apapun, maksud ayat ini jangan sampai dalam hatimu ada satu keimanan bahwasanya selain Allah yang berkuasa. Jangan. Ini maksud la ilaha illa ana itu di situ. Tidak boleh panjenengan melihat makhluknya, tidak boleh beriman terhadap makhluknya, enggak boleh. Justru ditegaskan illa ana. Jenengan harus masuk pada keingsunane Allah. Di mana keingsunane Allah? Di dalam sirnya Nurullah. Makhluk yang tertampil yang kita jadikan sebagai sababiyah.
Iku semuanya nurullah. Loh, disitulah ada siri Allah di situ. Rahasianya, wujudnya Allah itu ada di situ. Yang dalam ayat ini disebut ana, ingsun. Nah, kita bisanya masuk pada siri Allah di dalam nurullah itu hanya satu pintu. Harus Anda mengenal, memahami, menghayati sekaligus mengamalkan al-dzikru bisiril asror. Pintunya hanya ada di situ. Ya. Kalau sudah buka pintu yang pertama, buka pintu sirul asror, terserah kamu masuknya lewat mana, terserah. Apakah lewat sama, lewat basor, lewat kalam, lewat apapun bisa. Kau untuk bertemu Allah, ingsun itu yang dimaksud. Bapak Ibu, untuk selanjutnya kalimat fa'buduni. Ini adalah kalimat perintah. Mengandung kalimat perintah yang memerintahkan kita harus ketemu ana, harus ketemu ingsun. Ingsun Allah yang dimaksud. Jadi fa'buduni adalah merupakan satu kalimat perintah yang memerintahkan panjenengan untuk bertemu ana, bertemu ingsun. Nah, ingsun yang kami maksud di sini adalah di dalam nurullah ada sirullah, yaitu maksudnya ingsun iku. Contoh. Dalam pengajian ini banyak orang yang mengatakan bahwasanya yang bertausiah di sini adalah saya namanya mukhlason dari unsur makhluk yang disebut manusia. Pasti orang banyak mengatakan bahwasanya yang mengaji itu adalah makhluk namanya mukhlason. Kalau dalam hati panjenengan itu masih beriman dan menuduh saya sebagai makhluk namanya mukhlason, berarti Anda belum dikatakan orang yang sudah bertemu ana tadi. Belum. Berarti ada Tuhan selain Allah, selain ana. Ada Tuhan selain ana, berarti ada persekutuan dalam hatimu. Resikonya hatimu akan salah pemujaan, salah di dalam pengabdiannya salah. Mengapa dikatakan salah? Karena di dalam hatimu ada perserikatan menyekutukan Allah yang berbentuk keimanan hatimu mengimani yang mengkaji adalah seorang makhluk. Di sini, Pak, yang menjadi bundelan hati kita terhadap persekutuan selain Allah di sini. Ini memang sengaja dihadapkan oleh nafsu dalam diri kita
lewat akal untuk membisikkan terhadap hati supaya hati beriman bahwasanya yang mengkaji adalah seorang makhluk. Memang Bapak Ibu, ajaran syariat itu seperti itu. Memaksa hatimu untuk beriman terhadap selain Allah yang melakukan atau yang menguasai atau yang berperan. Ini bahaya. Memang secara syariat kita pandang tidak salah karena syariat itu berdasarkan akal. Berdasarkan akal untuk melihat siapa yang mengaji itu. Pasti akan mengatakan siapapun Anda adalah makhluk. Ini bahayanya kalau sudah masuk di dalam hati keimanan, dipandang sisi hakikat, hati kita itu belum bisa masuk pada la ilaha illa ana. Tidak bisa. Kalau tidak bisa masuk terhadap wahyu la ilaha illa ana, secara hakikat kita telah menyekutukan Allah dengan sesuatu. Udah. Bagaimana hukum hakikat bisa menjelaskan dengan sejelas-jelasnya tentang la ilaha illa ana? Gini Pak, aku yakin panjenengan walaupun masih ada di syariat, ada modal keyakinan bahwasanya bisanya makhluk itu mengaji, di situ ada dikarenakan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dalam hatimu masih menyekutukan Allah. Kalau di dalam hatimu sudah ada nur, cahaya iman, semuanya karena Allah, maka di sini akan tinggal menghancurkan makhluknya, menghancurkan akalnya saja. Sebab apa bisa seongkok makhluk mukhlason bisa mengkaji tanpa adanya Allah di situ. Hidup baik yang ada dalam diri saya maupun di luar diri saya tanpa adanya Allah di situ, nggak akan mungkin seongkok makhluk saya ini bisa mengurai, mengkaji daripada pengajian pada sore hari ini. Loh, kalau itu sudah masuk ada nur, cahaya, keimanan di situ, tinggal kau lepaskan kemakhlukannya. Secara otomatis hatimu harus terpejam dari kemakhlukannya. Hatimu harus jauh dari kemakhlukannya. Hatimu harus merem, terpejam dari kemakhlukannya. Hatimu harus memfanakan, menafikan, meniadakan atas kemakhlukannya. Kalau ini sudah Anda lakukan, maka yang tampak, yang nyata adalah hidup pada diri saya. Dan hidup itu siapa? Inilah Bapak Ibu yang dimaksud tidak ada Tuhan kecuali saya. Nah, disinilah kalimat saya itu akan terjadi dalam hidup, di dalam maupun di luar dirimu. Sehingga ketika Anda menghadapi kondisi apapun
yang muncul ana, yang dimaksud ini bukan ana diri kita makhluk, tapi ana diri kita hidup itu. Akhirnya dikembalikan, hidup itu siapa? Allah. Maka benarlah. Ya ini inti daripada ajaran Rasulullah mulai Nabiullah Adam sampai detik niki. Bahasa syariat mulai dari Nabiullah Adam sampai Nabi Muhammad, terus ajaran itu diteruskan terhadap tabi'ina sholihin. Ya kita ini yang harus mengikuti ajaran tersebut. Kalau sudah mengerti tentang ingsun ana fa'buduni, maka perintahnya di situ fa'buduni, madepo sira, nyembao sira, syuhuta sira, sira kabeh menyang ana mang. Berarti yang dimaksud ana itu ketika tajalli di dalam hatimu. Apa tajalli? Dalam hatiku, dalam hatimu menetapkan keingsunan Allah. Keingsunan hidup, keingsunan yang mempunyai segala-galanya. Apakah keingsunan yang berperan, keingsunan yang menguasai, keingsunan wis macam-macam. Lah, hal ini akan muncul dengan sendirinya di dalam hatimu manakala kau sudah menyelesaikan proses penafian, pembersihan, peniadaan, pemejaman perkara-perkara selain hidup itu sendiri. Baru inilah dikatakan makrifat pada Allah. Jikalau belum ada tanda-tanda hal ini di dalam hatimu, bagaimana? Birriyadotin wal adhkarin. Tirakato riyado jasadmu ojo turu nek gak ngantuk, ojo mangan nek gak luwe, ojo ngombe nek gak ngelak. Pepesen jasadmu iki, ojo turu nek gak ngantuk, ojo mangan nek gak luwe, jangan tidur kalau tidak ngantuk, jangan makan kalau tidak lapar, jangan minum kalau tidak haus. Iki birriyadotin. Kemudian wal azkarin, sibukkan hatimu setiap saat dan waktu untuk masuk di musyahadah Allah dengan cara berzikirlah. Yang kami maksud berzikir itu adalah imannya hatimu tekankan hanya hidup itu yang segala-galanya. Hanya Allah itu sendiri yang segala-galanya. Jangan mengatakan saya makhluk. Katakanlah saya Allah. Bukan maksudnya saya Allah wujud makhluk ini, bukan. Hidup itu dalam dirimu. Yang mengatakan ana, la ilaha illa ana. Intinya wal azkarin, sibukkan saat-saat waktumu untuk berzikir pada Allah. Sebab sudah disumpah oleh Allah tentang waktu. Demi masa banyak manusia itu sangat
merugi. Wal asri innal insana lafi khusrin. Rugi dari apa? Rugi waktu demi waktu dipergunakan untuk melalaikan Allah. Yang kami maksud melalaikan terhadap Allah itu hatimu iman percaya, yang berperan itu makhluk. Ini Pak. Waktu demi waktu kau gunakan hatimu lalai pada Allah. Maksudnya lalai, hatimu kau imankan terhadap selain Allah di segala hal sikon. Illa kecuali yang tidak merugi, illalladzina amanu. Mereka yang hatinya sudah ada nur cahaya makrifat Allah. Siapa itu? Mereka yang hatinya sudah mengenal ana, sudah mengenal diri, sudah mengenal ingsun, sudah paham dan mengamalkan ana dan ingsun, sudah. Wa amilus sholihah, dan mereka juga meraktekni piye to ingsun Allah iki di dalam diriku. Otomatis jenengan harus melampah dzikir sirul asror. Watawasau bil haq, baru teng mriku bisa kita di dalam ahli zuhud saling untuk berdiskusi tentang kebenaran. Watawasau bis sabr, juga berdiskusi tentang masalah sabar. Sebab sabar iki gak ono watese. Bahasa syariat memang manusia itu ada batasnya, tapi bahasa hakikat sabar itu gak ada batasnya. Sabar itu akan terjadi, bisa terjadi kalau sudah ketemu ana, sudah kenal ana. Bapak Ibu, kesimpulannya intine ajaran Rasulullah itu ngajak ruhmu itu mengenal ana, mengenal Allah, bertemu ana, bertemu diri, bertemu Allah. Wis iku intine ajaran Rasulullah. Lah inti ajaran Rasulullah iki semua gitu. Kan tadi dikatakan semua utusan Allah itu hanya membawa inti ajarannya, yaitu nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana. Wis iki surat Al-Anbiya surat ke-21 ayat 25. Kalau di belakang nggak ada kalimah fa'buduni, maka tidak ada kewajiban Anda mengikuti ajaran ini. Berhubung ada fa'buduni merupakan satu kata kalimah perintah, maka wajib bagi seluruh umat manusia, khususnya umat Islam, untuk bertauhid, untuk berhakikat dan makrifat. Oleh sebab itu mohon maaf bila mana ada makalah yang mengatakan bahwasanya hukum hakikat nuju makrifat iku lolalah atau sesat, mohon maaf saya tidak sepaham. Saya tidak sepaham dengan makalah tersebut. Atau ada makalah gak usah masuk nang hakikat makrifat, cukup benaono syariatmu itu sudah benar. Saya pun juga tidak sepaham dengan hal ini. Oleh sebab itu lewat surat Al-Anbiya ayat 25 ini wajib seluruh umat Islam khususnya mengenal diri.
bertemu diri. Gak cukup beriman, tetapi harus untuk bertemu diri. Sebab di belakang ada ayat fa'buduni. Itu merintahkan terhadap kita untuk bertemu anak atau diri. Wa qalu ittakhadar rahmanu waladan subhanahu bal ibadum mukramun. Kebanyakan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pengasih telah menjadikan malaikat sebagai anak. Maha suci bagi Allah. Bapak Ibu, mereka yang tidak sepaham dengan ajaran ini, itu menuduh bahwasanya malaikat itu anak Tuhan. Berarti si muncul no perkara selain Allah. Intine gak setuju dengan ajaran dinul haq ini didengar dan diajarkan di tengah golongan-golongan syariat. Gak setuju, banyak yang gak setuju. Banyak yang gak setuju. Sehingga mengapa setelah zaman Sayyidina Ali sampai 2004, beliau-beliau yang hatinya berkompeten, hatinya yang ada potensi makrifat Allah, nggak berani untuk bicara. Karena di situ ahli kitab terlalu kuat. Dulu memang dibunuh secara fisik, tapi sekarang dibunuh secara karakter dengan bentuk disesatkan. Di situ ada bahasa istilah itu memprovokasi terhadap golongan-golongan supaya tidak mau masuk ke dinul haq. Maka mereka berani mengatakan ajaran Rasulullah atau ajaran hakikat makrifat itu ajaran sesat. Tidak mengatakan itu ajaran Rasulullah, nggak berani. Dia nggak berani mengatakan ini ajaran Rasulullah, nggak. Bahkan berani mengatakan Rasulullah tidak pernah mengajarkan hal ini. Dimohon maaf, ya dah, saya tidak sepaham dengan kalimat tersebut atau pendapat tersebut karena banyak keterangan-keterangan dalam Al-Quran sendiri mengatakan wahyu yang diberikan Allah terhadap para rasul itu intinya adalah dinut tauhid. Oke, itu Bapak Ibu apa yang bisa kami sampaikan untuk pengajian malam hari ini.